medis konvensional. Tadi sekilas saya sudah sampaikan, ya apa itu pengobatan secara holistik dan apa medis konvensional, ya. Oke. Tentunya kita sebagai dokter dan mungkin teman-teman di sini juga ada ya yang juga berprofesi sebagai medis maupun paramedis, kita tahu bahwa pengobatan medis konvensional itu lebih ke arah atau berdasarkan simptomatis atau gejala, ya. 80% pengobatan medis konvensional ya bersifat simptomatis treatment, ya. Perlu teman-teman pahami bahwa apa yang teman-teman rasakan ya seperti pusing, migrain, vertigo, sesak, ya. Semua yang kita rasakan, tolong ini digarisbawahi, itu bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh protes, cara tubuh minta haknya, cara tubuh minta perhatian sama kita, ya. Jadi dalam konsep pengobatan medis konvensional, terkadang memang untuk mengobati penyakit itu lebih kepada symptomatic treatment. Sebagai salah satu contoh begini, saya mengambil satu cerita ini belum lama, ya. Ada seorang pasien yang datang ke saya mengeluhkan sakit pinggang. Nah, kalau bicara sakit pinggang, ya pastinya teman-teman tahu bahwa itu bukanlah penyakit, itu merupakan gejala penyakit atau simptom, ya. Oke, dia sudah lama berobat, ya. Bahkan saya tanya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Di satu dokter dia dirujuk untuk melakukan pemeriksaan scanning tulang belakang. Karena mungkin dokter menduga adanya penyakit HNP, hernia nucleus pulposus, atau yang kita kenal sebagai saraf kejepit. Ternyata setelah dia diperiksa dengan teknologi scanning, yang memang di scanningnya adalah tulang belakang, ternyata tidak ditemukan adanya kelainan yang diduga saraf kejepit tadi. Karena tidak ditemukan adanya kelainan, pada akhirnya si dokter tersebut hanya memberikan obat analgesik atau painkiller. Akhirnya beliau berubah ke dokter lain, ya berobat ke dokter lain, ya diperiksa lagi kondisi ginjalnya. Setelah diperiksa ginjalnya, yang mungkin dokter tersebut menduga adanya kelainan di ginjal, entah batu ginjal atau infeksi di ginjal, ternyata pun tidak ditemukan adanya kelainan di ginjal. Nah, datang kepada saya. Kebetulan, alhamdulillah, kami memiliki sebuah alat yang kami datangkan dari Eropa, dalam hal ini adalah dari Rusia, ya sebuah alat dengan teknologi baru, namanya 3D NLS Bioscanner. Ya, banyak yang tanya kepada saya, terutama teman-teman yang main di bisnis network marketing, apakah alat ini sama dengan alat-alat yang ada di pasaran seperti QRMA, ya, Quantum Resonance Magnetic Analyzer, itu bukan. Jadi ini memang alat medis yang memang bisa membaca pun hanya dokter, ya, karena memang harus menguasai anatomi fisiologi. Jadi ada satu alat yang cukup canggih yang memang jarang sekali ditemukan di Indonesia, ya, di mana alat tersebut dapat mendeteksi organ dalam tubuh kita lewat gelombang otak, ya. Singkat kata, beliau saya periksa dengan teknologi tersebut, ternyata hasilnya ditemukan adanya kelainan di rahim, ya. Setelah saya tahu bahwa diagnosisnya adalah kista ovarium, ya, sejenis tumor atau kita kenal hari ini namanya PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, ya kita melakukan pengobatan secara holistik. Dalam hal ini tentunya saya memberikan obat-obatan dalam bentuk produk, dalam produk Greenwood salah satunya. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan, ya hasilnya baik sekali, dan di bulan keempat saya melakukan screening ulang terhadap si ibu tadi, dan hasilnya pun memuaskan, penyakit PCOS atau kista ovariumnya pun sembuh. Otomatis dengan penyebab sakitnya itu hilang, gejalanya pun berangsur-angsur hilang. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata dalam dunia kedokteran medis konvensional sekarang ini memang lebih menekankan pengobatan secara symptomatic treatment. Sebagai salah satu contoh lagi, kasus asam urat, ya pastinya teman-teman di sini tahu apa penyebab penyakit asam urat. Ada yang tahu di sini? Ya, hampir rata-rata masyarakat mengatakan, teman-teman di luar sana mengatakan bahwa penyakit atau penyebab penyakit asam urat adalah makanan, ya kacang-kacangan, daun yang berwarna hijau, daging merah, hampir mengatakan penyebabnya adalah makanan. Tetapi sesungguhnya perlu teman-teman tahu bahwa penyebab sakit asam urat adalah terganggunya fungsi organ ginjal, di mana ketidakmampuan ginjal, ya, melakukan filter, ya, membuang zat sisa yang namanya uric acid. Jadi di saat kita makan makanan yang mengandung protein tinggi, dalam hal ini adalah purin, ya, tubuh kita akan memproduksi senyawa yang namanya uric acid atau asam urat, ya. Dengan kondisi ginjal yang baik, ya, asam urat ini akan
seluruhnya 100% keluar, masuk ke dalam urin. Tetapi di saat glomerulus atau ginjal kita bocor, yang memang kebocoran ginjal ini sekali lagi harus diteliti lebih lanjut lagi apa penyebab kebocoran ginjal, ya. Ini menyebabkan senyawa asam urat tadi akan sebagian tidak terbuang, menumpuk di dalam darah dan masuk ke dalam sendi mengkristal, itulah yang disebut penyakit asam urat. Nah, bedanya dengan pengobatan holistik bahwa kalau pengobatan medis yang diobati hanya asam uratnya, yang diobati hanya nyerinya, tetapi dalam konsep pengobatan holistik kita tentunya ya dimulai dengan pemeriksaan secara holistik, karena saya harus tahu dulu nih, ya kita secara teori tahu bahwa penyebab sakit asam urat adalah ginjal, tapi tidak semua orang sakit ginjal ini, ginjal yang bocor, itu penyebabnya sama. Ya, salah satu contoh bahwa gigi berlubang itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, dari situlah kita akan mengadakan satu pengobatan secara tepat. Nah, ini beda antara pengobatan medis dan pengobatan holistic integrated medicine. Nah, bukan berarti pengobatan medis konvensional yang saya kenal dan saya pelajari di bangku kuliah itu semuanya negatif, tidak. Pengobatan medis konvensional itu tentunya unggul dengan teknologi-teknologi yang ada. Kami para dokter spesialis naturopati, holistic integrated medicine, kita punya satu satu paradigma bahwa lebih cocoknya sebetulnya rumah sakit itu untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan, untuk menangani kasus-kasus penyakit infeksi. Kenapa saya katakan infeksi? Karena memang antibiotik yang ada dalam dunia kedokteran medis itu memang lebih unggul, walaupun memang sebetulnya tidak semua ya kasus infeksi itu harus dengan antibiotik. Nah, artinya di sini memang rumah sakit atau pengobatan medis konvensional itu memang lebih cocok menangani kasus-kasus kegawat daruratan seperti kasus kecelakaan, ya, kasus yang memerlukan tindakan cepat, operasi ataupun melahirkan, sesar dan sebagainya. Ya, itu medis konvensional. Tetapi holistic integrated medicine tadi saya sudah sampaikan adalah gabungan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional. Nah, pengobatan holistik sekali lagi berbeda dengan pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Jadi kalau dikatakan holistic integrated medicine, apakah ini merupakan pengobatan tradisional? Tidak. Gabungan antara kedua pengobatan ala barat, medis konvensional, dan pengobatan timur tradisional medicine. Ya. Nah, konsep dari pengobatan holistik adalah the triangle of health, segitiga kesehatan. Ada 3 tahap pengobatan: detox, defend, dan restore. Nanti akan saya jelaskan. Output dari 3 tahapan pengobatan ini adalah self-healing. Teman-teman semua yang berbahagia, ya, yang mudah-mudahan malam ini semuanya sehat. Saya sebagai muslim tentunya kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, semua penyakit bisa disembuhkan. Inilah yang menjadi seorang dokter bahwa dalam ilmu kedokteran medis dikatakan bahwa penyakit kardiocerebrovaskular yang menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, lalu disusul dengan penyakit kanker, lalu Indonesia menjadi negara ke-6 sebagai penderita diabetesnya di seluruh dunia. Dan penyakit degeneratif lainnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Sementara apa yang disampaikan Nabi kita sebagai umat muslim menyatakan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Saya mencari tahu apa yang dimaksud statement dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang dimaksud beliau adalah self-healing. Potensi obat itu terbaik adalah ada dalam diri kita. Ya, jadikan tubuhmu menjadi dokter terbaik buat dirimu. Saya ada satu kawan, ya, teman saya yang juga lebih senior, yang punya rumah sakit holistik internasional Purwakarta, Bapak Dr. Husain Bajri. Beliau membuat satu buku judulnya Dirimu adalah Dokter yang Terbaik buat Dirimu Sendiri. Jadi konsep self-healing itulah merupakan dasar dari pengobatan holistic integrated medicine, yang tentunya lebih cocok untuk penyakit degeneratif tadi. Ya, itu beda antara holistik dan medis konvensional. Oke, next. Nah, sedikit menceritakan anatomi fisiologi tubuh manusia. Ya, mereview ya, walaupun mungkin teman-teman semua di sini sudah banyak belajar mengenai anatomi fisiologi, cuma di sini saya membuat satu ringkasan. Jika tubuh kita ingin sehat, ya, buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat pula. Kenapa sel? Karena sel merupakan bagian terkecil dari tubuh manusia. Nah, ini di sini ada diagram ya. Tubuh ya dibentuk oleh sistem organ. Sebagai salah satu contoh misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya, sistem sirkulasi darah, sistem hormonal dan seterusnya.
Setiap sistem dibentuk oleh organ. Sebagai salah satu contoh, sistem pernafasan dibentuk oleh organ mulai dari hidung, ya, terus trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, paru-paru, itu merupakan organ. Organ dibentuk jaringan dan jaringan dibentuk oleh sel. Artinya di sini bahwa bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Ya. Kurang lebih ada 500 triliun sel yang membentuk tubuh. Dan sel punya masa hidup yang berbeda-beda. Masa sel yang paling kecil hidupnya hidupnya sel yang terpendek 30 tahun. Ya, pasti di sini juga teman-teman tahu sel yang masa hidupnya paling panjang adalah sel apa? Ya, benar, sel otak, ya. Dan sel yang masa hidupnya paling kecil adalah sel darah. Oke. Jadi artinya di sini bahwa jika ingin buat tubuh kita sehat dan kuat, ya, pastikan sel kita pun sehat dan kuat. Pertanyaannya, apa sebenarnya syarat sel sehat? Gitu loh. Sel sangat membutuhkan nutrisi, ya, dalam rangka regenerasi sel. Jadi syarat sel sehat adalah regenerasi sel harus berjalan dengan baik. Ya, sel butuh nutrisi. Dalam hal ini adalah asam amino dari protein. Sel butuh air, sel juga butuh oksigen. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, siapa yang membawa dan mengangkut sel tersebut? Darah. Ya, jadi darah ibarat mobil yang mengangkut sembako masuk ke dalam sel, digunakan di dalam sel untuk kebutuhan sel itu sendiri. Nah, biasanya nih saya mau tanya sama teman-teman semua nih, ya, kepada Bu Mugi pastinya kan masak ya, sering masak di rumah ya Bu Mugi ya? Halo? Oke. Ini sepertinya nggak dengar apa Bu Mugi ya? Bu Mugi lagi off ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain pastinya semua ibu-ibu pernah masak ya. Bu Mugi pernah masak ya? Rajin. Tiap hari masak, Bu? Tiap hari masak. Tiap hari masak, oke, luar biasa. Udah sukses, entrepreneur sukses, masih menyempatkan masak buat keluarganya, ini top banget Bu Mugi. Nah, kalau Bu Mugi masak, hobi ya? Udah hobi, oke. Kalau Bu Mugi masak di dapur, pasti ada sisa sampah, benar nggak? Betul. Ada sisa sampah. Nah, sampah ini harus dikemanakan? Apakah ditumpuk, nunggu sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu baru dibuang, atau bagaimana? Enggak, langsung dibuang lah dok, kan bau dia. Langsung dibuang kan? Iya, betul. Coba bayangkan kalau misalnya sampah itu ditumpuk sehari, besok masak lagi, numpuk lagi, apa yang terjadi? Busuk. Busuk. Apalagi selain busuk, mengundang penyakit ya, laler masuk, bahkan kecoa, ya, semua penyakit kumpul. Nah, ini yang terjadi dalam tubuh kita. Di saat sel kita tadi mendapatkan suplai sembako, suplai nutrisi, di dalam sel kita ini ada dapurnya loh ternyata. Nama dapurnya mitokondria. Itu dapur di tubuh kita adalah di dalam sel, namanya mitokondria. Itu dimasak di situ. Nah, setelah dimasak pasti ada sampah. Siapa yang bawa sampah ini? Sampah ini pun harus diangkut oleh darah. Jadi darah ini punya 2 fungsi, dia sebagai untuk mengangkut nutrisi, air dan oksigen, darah juga yang mengangkut sampah. Jadi artinya kualitas darah menentukan kesehatan tubuh kita. Nah, kalau bicara darah, tadi ibarat mobil pengangkut. Kalau bicara mobil, berarti harus bicara juga jalan rayanya. Mugi punya mobil bagus. Ya, saya lihat tadi kan dapat tuh, di awal-awal itu dapat mobil keren banget, salah satu juga mobil impian saya. Mobil, kalau nggak salah, mobil Rubicon ya. Nah, punya mobil bagus, tapi ternyata jalan yang dilalui oleh mobil Bu Mugi yang sudah bagus, yang bisa lari mungkin di atas 150 km per jam, tapi becek berlubang. Kira-kira bisa jalan kenceng nggak? Pastinya jalannya pun terhambat, terganggu. Ya, ini yang terjadi sama tubuh kita. Darahnya sudah bagus, oke, itu poin pertama, tetapi pembuluh darahnya pun harus baik. Ya. Nah, di saat darah dan pembuluh darah kita tidak bagus, ya, inilah yang menyebabkan suplai oksigen, air, nutrisi ke dalam sel terganggu. Begitu juga sebaliknya, sampah pun tidak bisa terangkut secara normal. Yang pada akhirnya, ya, apa yang terjadi? Terbentuknya radikal bebas. Ya, itu satu. Tetapi juga kerusakan darah dan pembuluh darah pun disebabkan karena proses radikal bebas, proses oksidasi. Ya, saya tidak perlu menjelaskan apa itu radikal bebas. Saya yakin teman-teman semua sudah paham radikal bebas. Ya, jadi radikal bebas adalah molekul yang kehilangan pasangan elektronnya. Nah, sumber radikal bebas pun ada 2. Ya, yang pertama adalah eksternal, gaya hidup kita yang salah, ya, makanan, lingkungan, kebiasaan buruk, olahraga yang keliru, itu akan meningkatkan radikal bebas. Tetapi juga ada sumber radikal bebas secara internal, yaitu adalah genetik dan stres. Nah, ini hati-hati dengan adanya pandemi COVID-19,
Banyak orang stres loh, karena dengar-dengar ya di Jakarta saja sudah lebih dari 10.000 warga DKI jobless, kehilangan pekerjaannya. Karena apa? Di PHK. Ya mungkin karena memang perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Ya, atau memang untuk meminimalisir pengeluaran, ya pada akhirnya mau tidak mau pun banyak karyawan yang harus dirumahkan karena kondisi yang seperti ini, pandemi ya. Pada akhirnya apa? Stres. Hati-hati dengan stres, karena dengan kita stres, ya ada hormon steroid yang keluar dan diproduksi dalam jumlah yang berlebihan. Pasti teman-teman tahu hormon apa itu namanya? Ya benar, hormon kortisol. Ya, ini akan diproduksi secara berlebihan. Di saat hormon kortisol ini dikeluarkan dalam jumlah yang berlebihan, ternyata hormon ini pun punya side effect atau efek samping. Di mana salah satu side effect-nya adalah hormon ini akan mengikat air lebih banyak dan membentuk radikal bebas 6 kali lipat lebih cepat dan lebih banyak. Nah, makanya hati-hati dengan stres. Karena nggak ada orang yang stres itu sehat loh. Ya, oke. Jadi itu adalah sumber radikal bebas ya. Nah, banyak pertanyaan kepada saya. Dok, kenapa sih penyakit kronis atau penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Ya, kenapa penyakit hipertensi saya nggak sembuh-sembuh, harus minum obat seumur hidup? Jadi teman-teman di sini yang mungkin ada sakit hipertensi, ya mungkin ada yang sudah minum obat seumur hidupnya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada pasien saya yang sudah minum obat lebih dari 20 tahun, pastinya sudah capek, lelah gitu loh. Pasti akan bertanya-tanya, kenapa penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan? Ya, memang dalam dunia kedokteran medis bukan hanya sulit, penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan. Tetapi insya Allah dengan konsep holistik yang dasar pengobatannya adalah self-healing program, ya, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Walaupun memang tidak mudah. Ada 3 jawaban, ya teman-teman semua, kenapa penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan. Yang pertama, gaya hidup yang salah. Ya, ini kalau ada bicara gaya hidup ini ceritanya panjang banget, bisa ngobrolnya sampai pagi nanti. Ya, coba saya mau tes, ya. Ini mudah-mudahan pada ini semua ya, online semua ya, dengerin saya ya. Nah, siapa di sini yang di rumah tidak punya stok mie instan? Kalau saya ngisi ceramah, tadi pagi saya ngisi ceramah kesehatan, ya nanti besok pagi, hari Jumat masih ngisi ceramah lagi, seminar lagi. Jadi saya jadwal saya di minggu ini cukup padat, hari Kamis, Jumat Sabtu Minggu ini ada seminar. Setiap saya memberikan seminar, ya, saya selalu bertanya mengenai pertanyaan barusan. Dan hampir 95% audien mengatakan hampir semua punya stok mie instan. Ya kan? Lalu saya tanya lagi, ya, siapa di antara teman-teman semua yang kulkasnya minimal punya 3 jenis buah? Paling 1-2 orang yang tunjuk tangan yang punya minimal 3 jenis buah. Lalu pertanyaan lagi, siapa teman-teman semua di sini yang dalam waktu 1 minggu tidak konsumsi tepung-tepungan yang digoreng? Wah, biasanya sih pada ketawa gitu loh, ya. Dan saya yakin juga teman-teman yang nonton ini, ya, live ini pasti juga akan tersenyum gitu loh. Ya 1 minggu ini udah hampir setiap hari Dok minum makan goreng-gorengan. Nah, ini kita udah bisa simpulkan bahwa ternyata ya gaya hidup kita salah. Ya, kemarin saya ada kasus lagi nih, kalau sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu ada pasien yang sakit gangren diabetik, ya, jadi ada luka membusuk di kaki. Berobat sudah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh dan harus segera diamputasi kakinya. Ya, singkat kata beliau datang ke klinik saya. Beliau tanya, Dok, apakah ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong? Saya tidak langsung beri obat, tetapi saya melakukan sebuah observasi, medical check up. Nah, kita kebetulan punya alat yang tadi saya ceritakan, alat scanning 3D NNS bioscanner. Jadi pemeriksaan organ tubuh lewat gelombang otak. Itu teknologi dari Rusia. Saya datangkan alat itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ya. Nah, singkat kata setelah hasilnya keluar, ya, ternyata penyebabnya ini disebabkan karena rusaknya berbagai macam organ tubuh, liver, pankreas, dan ginjal, bahkan ginjalnya tinggal 40%. Tetapi semua itu terjadi karena proses oksidasi yang terlalu banyak dalam tubuhnya. Radikal bebas terlalu banyak, darahnya kental, ya. Kerusakan pembuluh darah, perlu teman-teman ketahui, penyumbatan pembuluh darah itu bukan hanya disebabkan karena kolesterol murni, tetapi kolesterol yang bertemu dengan radikal bebas. Itu menghasilkan lemak peroksida. Lemak ini sangat jahat, ya. Sekali lagi, pembuluh darah tidak akan pernah rusak kalau hanya ada kolesterol atau lemak darah. Tetapi pembuluh darah, darah kita, sel tubuh kita akan rusak, manakala lemak darah, kolesterol akan bertemu dengan radikal bebas, menghasilkan satu senyawa baru yang namanya lemak peroksida. Nah, lemak ini yang berbahaya justru. Lemak ini yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Jadi setelah diperiksa, pembuluh darah si ibu ini banyak yang tersumbat, rusak. Aliran darah menuju kaki tersumbat, menuju ginjal terganggu, menuju jantung, liver, semuanya terganggu. Itu disebabkan karena penyakit diabetes yang sudah beliau idap cukup lama. Dan ternyata selidik punya selidik, beliau ini punya gaya hidup yang salah. Ya, ternyata si ibu tadi memang sering tidur larut malam, ya, di atas jam 11,
Yang pada akhirnya kalau kita tidur larut malam tuh ditemenin sama apa? Ya benar, ditemenin sama ngemil gitu loh. Ya, sering ngemil malam, minum air putihnya kurang. Nah, pada akhirnya tubuhnya penuh dengan radikal bebas. Ya. Itu cerita pertama. Jadi kesimpulannya kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Karena kita ini selalu punya mindset bahwa yang menyembuhkan obat. Keliru Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi yang menyembuhkan tubuh kita kembali lagi dari proses self healing tubuh kita sendiri. Jadi kalau mau sehat, ya mulai hari ini rubah gaya hidup yang salah. Ya nanti kita akan buat seminar materi mengenai lifestyle ya. Yang kedua ketawanya sudah terlanjur parah. Yang kedua pengobatan yang keliru, maaf. Ya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dalam dunia kedokteran medis hampir 80% pengobatannya hanya bersifat simptom. Ya, di sini saya mau menyampaikan bahwa tolong dicatat gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Sebagai salah satu contoh kemarin, ya, di saat saya mengisi ceramah kesehatan, hari berikutnya rombongan datang ke klinik saya untuk medical check up. Dari 30 orang, kalau nggak salah pada saat itu ada 30 orang yang datang ke klinik saya, 5 orang punya keluhan pusing. Ya, pusing yang pertama setelah saya periksa ternyata ada penyumbatan di otak. Oke, itu masalahnya di otak. Pusing yang kedua ternyata gangguan hormon. Hormonnya yang saya perbaiki. Pusing yang ketiga gangguan pencernaan. Pusing yang keempat ternyata ada gangguan penyempitan pengapuran tulang cervical, ya, sehingga menyebabkan aliran darah terhimpit, ya, oksigenasi otak berkurang. Nah, orang yang klinik aneh nih, setelah diperiksa ternyata tidak ada kelainan. Ternyata dia ngaku, ya, pusingnya beliau kalau tanggal tua katanya. Nah, dari satu gejala pusing kita bisa lihat 5 penyebab. Bukan pusing yang kita obati, tapi penyebab yang kita obati. Ya, jadi inilah yang saya mau katakan bahwa pengobatan yang keliru. Ada lagi pasien ya didiagnosis oleh dokter sakit GERD atau kita kenal sebagai sakit MAH lah. 1 bulan minum obat yang terkenal yang huruf depannya P, ya pasti semua tahu. Ya, ganti lagi, intinya semua obat yang diminum hanya obat untuk sakit MAH. Ternyata setelah saya lakukan scanning seluruh organ, bukan sakit MAH tapi batu empedu. Si ibu tadi, si pasien tadi maaf, membawa hasil rekam medik, ya, hasil dalam hal ini adalah pemeriksaan treadmill, ya, EKG, ya, dari dokter spesialis jantung dinyatakan sakit jantung. Pertanyaannya apakah diagnosisnya salah? Tidak, diagnosisnya benar. Ya, seharusnya kalau diagnosis benar, obatnya benar. Kalau obatnya benar, harusnya sembuh. Logika berpikir begitu. Tapi ternyata kenapa nggak sembuh-sembuh? Ini yang sering banyak ditanyakan kepada saya. Dok, saya sudah banyak minum obat. Diagnosisnya gimana? Udah dipastikan diagnosisnya ini, dok. Saya lihat hasil pemeriksaannya benar. Ternyata memang gangguan jantung. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Jawabannya ini. Ya. Tubuh manusia dibentuk oleh sistem organ, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Artinya di sini terkadang sakit jantung itu bisa disebabkan karena adanya penyakit di tempat yang jauh di luar jantung. Setelah saya melakukan pemeriksaan secara holistik menyeluruh dari kepala sampai ujung kaki, ternyata benar dugaan saya penyebab sakit jantungnya ada penyakit namanya divertikular. Teman-teman semua tahu penyakit divertikular itu ada di organ mana? Di organ usus besar. Setelah ususnya saya bersihkan, saya detox, ya, alhamdulillah, ya, sakit jantungnya pun berangsur-angsur sembuh. Nah, dari 3 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan. Ya, kenapa penyakit itu sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru, pengobatan yang tidak tepat akibat diagnosis yang salah, diagnosis yang tidak holistik, ya, diagnosis yang belum ditemukan dan sebagainya. Oke, terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. WHO, Badan Kesehatan Dunia menyatakan 70% penduduk dunia dalam kondisi asimptomatis, tidak bergejala, tetapi ternyata juga tidak sehat. Jadi tidak sakit, namun juga tidak sehat. Hanya 15% yang betul-betul dinyatakan sehat, dan 15% sisanya adalah sakit. Ya, dan penyakit-penyakit seperti kanker, ya coba kita perhatikan kalau Bapak di sini mungkin pernah ke rumah sakit Darmais. Ya, 2 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke Darmais, saya tanya sama bagian admin di sana. Ternyata informasi dari mereka 70% orang yang berobat di Darmais kankernya sudah stadium terminal atau kita sebut sebagai stadium lanjut, ya minimal stadium 3B. 70%. Ke sebelahnya, rumah sakit sebelahnya, rumah sakit harapan kita, rumah sakit penderita jantung. Ternyata hampir 70% pun orang yang sakit jantung di sana sudah parah. Artinya apa? Ya, artinya banyak ya di antara kita yang penyakitnya kalau belum parah tidak ada gejalanya.
Ini luar biasa. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan. Ilustrasinya begini, saya mau mengilustrasikan begini. Semua gedung bertingkat di Jakarta, dimanapun, pasti dilengkapi dengan alarm kebakaran. Setuju ya? Fungsi dari alarm kebakaran itu pastinya tentunya untuk memberitahu jika ada kebakaran, itu alarm akan berbunyi keras. Someday, alarm salah satu gedung berbunyi keras. Apa yang dilakukan orang yang dalam gedung itu? Pertama, evakuasi. Kedua, security-nya mungkin atau pengurus gedungnya itu mencari tahu di mana letak atau posisi kebakarannya. Ya kan? Itu yang harus dilakukan. Tetapi yang dilakukan mereka bukan segera mencari di mana letak kebakarannya, seberapa parah kebakaran itu sendiri, tapi yang dilakukan mematikan alarm tersebut. Tetapi setelah alarmnya mati, ya mereka tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Gedungnya kebakaran habis tanpa kita sadari. Nah, hari ini saya katakan kenapa pengobatan medis konvensional ya dikatakan, mohon maaf saya katakan, ya agak ada kegagalan di sini ya karena memang yang diobati bukan penyebabnya tetapi alarmnya. Sebagai salah satu contoh, ya, hipertensi. Hipertensi bukanlah penyakit, itu merupakan alarm tubuh kita, vital sign, tanda vital. Bahwa kalau kita hipertensi atau tekanan darah naik, pasti ada penyebab. Nah, sementara dalam dunia kedokteran medis, obat yang diberikan obat anti hipertensi, bukan obat untuk menyembuhkan kenapa kok tekanan darah kita naik. Kan begitu. Begitu juga sakit asam urat, bukan ginjalnya diobati tetapi nyerinya yang diobati. Ya. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa penyakit degenerasi sudah disembuhkan? Ada 3 jawaban. Oke, next. Nah, sedikit berbagi tips. Setelah tahu kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan, tubuh kita itu bagian terkecilnya adalah sel, apa yang dibutuhkan sel. Teman-teman juga tahu beda antara pengobatan holistik dan pengobatan medis konvensional. Ya, sedikit berbagi tips. Jika ingin sehat, tips pertama adalah jaga makan. Dok, kita udah tahu dok, jaga makan itu kalimatnya seperti itu dari dulu kalau mau sehat jaga makan. Tapi aplikasinya apa dong dok? Gitu kan? Saya punya satu resep. Kalau mau sehat, yang dimaksud jaga makan, yang paling penting adalah jangan makan malam. Jadi stop makan 4 jam sebelum tidur malam. Ya, kenapa? Di saat kita tidur dan ternyata di dalam sistem pencernaan kita ada makanan, berpotensi terjadinya pembusukan lebih banyak. Yang pada akhirnya pembusukan ini akan menghasilkan toksin berlebih, radikal bebas berlebih. Ya, jadi jangan makan terlalu malam. Batasannya jam berapa? Sebelum sholat isya sudah makan, sebelum jam 7 harus sudah makan. Kalau perlu sebelum maghrib harus sudah makan. Ya, tapi malam jangan ngemil. Ya, walaupun kerupuk jangan dimakan. Ya, sebagai semua agama setahu saya pernah puasa ya, ada puasanya ya, begitu juga Islam ada puasanya. Kita sebagai umat muslim berpuasa kita bisa nahan lapar 14 jam. Masa sih malam hari kita tidak bisa nahan makan gitu loh. Sebetulnya bukan lapar tapi lapar mata ya. Nah, oke. Jadi malam hari itu jangan makan. Masih dalam poin jaga makan ya. Yang kedua adalah kurangi 6 putih. Nah, ini penting. Putih yang pertama nasi putih. Ya, banyak mengandung gulanya, karbohidrat pastinya. Ya, rendah serat ya. Nasi zaman sekarang ini kan rendah serat ya. Ya, vitamin B-nya bahkan sudah banyak yang hilang gitu kan. Yang ada hanya kalori, ya, kadar gula yang tinggi. Makanya di sini putih yang pertama ganti nasi putih jadi nasi merah atau nasi hitam. Ya. Lalu putih yang kedua apa? Jangan pernah lagi sentuh gula pasir. Dok, saya nggak minum teh pakai gula. Saya kopinya juga kopi pahit, tapi masih makan roti. Sama aja, ya. Karena roti pun pasti ada kandungan gula pasirnya, gitu loh. Jadi mulai hari ini kalau mau sehat, terutama teman-teman yang sudah di atas 30 tahun, 40 tahun, apalagi udah lolita nih, tuh lolita, lolos 50 tahun, ya, itu jangan sentuh gula pasir. Yang ketiga, kurangi tepung. Nah, ini memang cukup berat, kita hidup di Indonesia, ya, apalagi di Jakarta, semua jalan, itu pasti ada jual gorengan, apalagi kalau udah mulai sore itu. Nah, ini sangat menggiurkan. Udah tepung digoreng, nah minyaknya itu, wah luar biasa. Ya, sudah hitam, ya, terjadi proses oksidasi yang berlebihan. Akhirnya apa? Zat karsinogenik pencetus munculnya kanker. Ya, jadi hindari tepung yang digoreng. Ya. Oke, itu tadi berapa? Putih yang ketiga ya. Putih yang keempat, kurangi santan. Ya, putih kelima, jangan minum susu sapi. Ini pesan saya. Sebetulnya bukan pesan saya, tapi pesan dari, nah ini ada buku bagus. Profesor Dr. Hiromi Shinya. Ini buku bagus banget.
Ya, judulnya The Miracle of Aging, bisa dicari di Gramedia. Di dalam buku ini, si profesor ini dia dokter ahli bedah khusus, tetapi beliau juga mendalami pengobatan tradisional, holistic integrated medicine. Beliau adalah keturunan Jepang, tapi tinggal menjadi warga negara Amerika, bahkan menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein Amerika. Selama 50 tahun beliau melakukan riset penelitian yang berkaitan dengan susu sapi, dan ternyata hasilnya dikatakan di belakang di sini ada tulisan bahwa susu adalah makanan terburuk buat manusia. Pengen tahu? Nah, ini baca bukunya. Ini keren banget bukunya. Ya, saya juga salah satu sumber ilmu yang saya dapatkan dari buku ini. Ya, jadi jangan minum susu sapi lagi. Dok, kita kan yang sudah usia 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apalagi 70 tahun kan gampang kena kropos tulang, osteoporosis. Lalu gimana kalau kita nggak minum susu? Perlu diingat, ya kalsium itu bukan hanya sumbernya dari susu, dari ikan laut, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, terutama buah nanas. Nah, ya teman-teman semua, kalau makan nanas diusahakan itu matanya, ya itu jangan dibuang semua, separuhnya dibuang karena mata yang warna hitam itu di kulit nanas itu banyak sekali mengandung kalsium. Terus bonggol nanasnya, ya bonggol nanas karena suka dibuang kan keras, itu ternyata banyak mengandung antioksidan bromelin yang dapat mencegah kanker. Ya, kalau makan anggur, terutama anggur merah, bijinya jangan dibuang karena biji anggur merah mengandung resveratrol yang baik untuk kesehatan jantung. Kalau teman-teman di sini semua, terutama bapak-bapak ya yang sudah usia di atas 50 tahun, kencingnya sudah mulai tersendat, susah kencing, ya kencing tidak tuntas, itu kemungkinan ada sakit prostat, hiperplasia, prostat hiperplasia, hiperplasia prostat benigna gitu loh. Ya, BPH benigna prostat hiperplasia gitu. Ngomongnya udah mulai ngelantur nih, karena dari subuh ya, tadi kita jalan ya untuk memberikan ceramah, ya ini karena Bu Mugi juga sahabat saya, ya kita masih online untuk ya berbagi ilmu buat teman-teman semua, ya. Oke, kita lanjut. Jadi kurangi tadi apa? 6 putih, jadi jangan minum susu, ya. Terus yang terakhir 6 putih yang keenam apa? Kurangi garam. Kenapa garam berbahaya buat manusia sebetulnya, terutama mereka yang kena penyakit hipertensi, diabetes, karena mengandung natrium yang tinggi gitu loh. Natrium ini akan menyebabkan tekanan darah naik, ya, menyebabkan air terjebak di dalam sel tubuh kita yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan. Ya, kalau bisa ganti dengan garam Himalaya, ya, Himalayan salt yang warnanya pink kalau nggak salah itu, ya warnanya pink itu bisa beli di toko online banyak, ya. Jadi itu jaga makan, jangan makan terlalu malam, kurangi 6 putih. Jangan tidur larut malam. Nah, itu langkah kedua, ya. Cepat aja karena di jam segini saya juga belum masuk ke product knowledge ya. Tapi saya harus sampaikan ini, karena kalau saya langsung masuk ke product knowledge, Greenwood tidak ada dasar holistiknya. Ini jadi kayak orang jualan. Saya nggak pengen teman-teman di Greenwood ini jadi kayak orang jualan obat, tidak punya dasar konsep holistik yang benar. Padahal setahu saya semua produk holistik, produk Greenwood ini konsepnya adalah holistik, ya, bukan traditional medicine. Nah, ini yang menjadi kabar baik buat teman-teman entrepreneur dari Greenwood ini sendiri, ya. Jadi oke, kita lanjutkan. Jangan tidur larut malam. Yang ketiga, jaga asupan air putih. Berapa banyak? 1,5 sampai 3 liter. Tapi dengan syarat masih koma nih. Nah, yang koma ini kadang-kadang pada yang belum tahu nih. Malam hari menjelang tidur jangan terlalu banyak minum. Karena kalau terlalu banyak minum, justru ginjalnya akan rusak. Oke, next. Nah, langkah keberapa nih? Langkah keempat. Olahraga teratur, terukur sesuai umur. Olahraga ini bisa menyehatkan, tetapi sekaligus juga bisa menjadi malapetaka. Ya, hari ini kita lihat gaya hidup orang kota, habis kerja, lelah seharian, bukannya istirahat ulang, malah mampir ke gym, olahraga, itu salah. Ya, olahraga yang benar itu di saat tubuh kita fresh, di saat tubuh kita sehat, lakukan olahraga. Itu pun di siang hari, terutama antara jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Itu matahari yang paling bagus. Ya, olahraga. Terus juga diusahakan bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 45 tahun, 50 tahun, jangan olahraga yang sifatnya kompetisi. Karena selain melelahkan, ya, dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Contoh misalnya bulu tangkis, tenis, itu kan melibatkan emosi. Pada akhirnya apa? Melibatkan hormon adrenalin, hormon steroid lainnya. Makanya banyak orang meninggal mendadak di lapangan tenis, futsal, dan sebagainya. Jadi olahraga yang diusahakan jangan yang sifatnya kompetisi. Nah, langkah kelima, nah ini penting banget, jaga hati, berpikir positif. Ya, hari ini banyak orang stres, ya. Kita tidak perlu menyalahkan kondisi, wah ini gara-gara COVID-19 saya jadi jobless, jadi kehilangan pekerjaan, kita nggak perlu itu. Ya kita pasrah sama Allah, tetapi kita harus kreatif, ya. Nah, seperti ini kan kreatif. Teman-teman yang tadinya biasanya kalau mengadakan seminar, training itu offline, sekarang online, lewat Zoom.
Sisi positifnya apa? Kalau dulu terbatas antara waktu dan jarak, terutama jarak ya, mungkin kalau kita mengadakan seminar hanya kota-kota tertentu, tetapi dengan Zoom ini sisi positifnya dari pandemi COVID-19, semua orang harus berubah, ya. Dunia telah berubah, kan ceritanya begitu. Sehingga apa? Kita kepepet, potensi orang yang kepepet akan berubah. Ya, makanya ada Zoom, yang kita bisa ketemu, saya bisa kenalan dengan teman-teman dari Pekanbaru, dari mungkin Kalimantan ada, yang paling banyak tadi saya lihat dari Bali, Mataram, ya. Oke, dari seluruh Indonesia, ya. Oke. Terus langkah keenam, minum suplemen. Ya, dalam hal ini adalah suplemen dari Greenwood. Ya, lakukan 3 tahap pengobatan holistik. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah medical check up. Nah, ini penting sekali teman-teman semua. Ya, saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan medical check up sebelum sakit. Ya, jangan apa ya? Mohon maaf nih kalau kata-kata saya ini agak sedikit kasar ya. Jangan kalau orang Jawa bilang jargoni. Tahu jargoni? Tahu Mas jargoni? Jargoni itu bahasa Turki loh. Oh iya, saya kebetulan orang Turki, turunan Kidul. Saya dari Purworejo, teman-teman semua, besar di Semarang, ya, hijrah ke Jakarta, baru tahun 2011. Jargoni itu iso ngajar, ra iso ngelakoni, gitu loh. Jadi, apa namanya, menawarkan produk Greenwood, tapi nggak pernah minum suplemennya, gitu loh. Gimana orang mau percaya? Teman-teman semua di sini adalah entrepreneur, bukan sales. Ya, bukan marketing dari Greenwood, tapi adalah pengusaha, ya, entrepreneur dari Greenwood, ya. Gimana mau orang percaya gitu loh? Kalau yang nawarin aja nggak sehat, gitu kan? Nah, salah satu upaya supaya sehat, ya tadi, ya 6 langkah tadi plus medical check up sebelum sakit. Karena apa? Ada pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Gimana mau sayang dengan ginjalnya kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan ginjal? Gimana kita mau sayang terhadap sistem peredaran darah, livernya, jantungnya, pankreas kita, tapi kita nggak pernah mau untuk melakukan medical check up. Saya pernah membuat satu social social eksperimen. Ternyata kalau ditawarin orang kita tawarin gitu ya, mau duit atau mau voucher medical check up. Voucher medical check up senilai 5 juta. Uangnya hanya 500.000, hampir rata-rata milih duit. Kenapa? Padahal voucher medical check up itu nilainya jauh lebih besar. Karena apa? Karena orang kalau diajak medical check up, walaupun gratis, takut ketahuan penyakitnya. Apalagi bayar, yang katanya medical check up nggak murah dok. Tapi insya Allah medical check up dengan teknologi 3D LS bioscanner dengan gelombang otak yang itu cukup canggih, ya akurasinya 96%, hasilnya mirip seperti CT scan, itu terjangkau. Apalagi nanti, ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Greenwood, bisa memberikan special price. Ya tadi kemarin hari Rabu saya meeting sama Bu Mugi, ya insya Allah nanti ke depan kita akan keliling Indonesia. Ya, saya akan membawa alat portable-nya. Kalau sekarang ini nggak bisa dibawa-bawa karena besar sekali alatnya, 60 kilo, ya. Tapi saya nanti insya Allah akan order alat yang bisa dibawa kemana-mana, portable-nya. Jawaban Rasul. Rasul mengatakan, ya benar kami ini adalah kaum yang sehat dikarenakan makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini clue. Kalau berhubungan dengan makanan, berarti berhubungan dengan usus. Ya kan? Nah, tempat sampah dalam tubuh kita adalah usus besar. Ini penting sekali. Jadi kalau tadi saya tanya sama Bu Mugi, kalau Bu Mugi setiap hari masak karena memang hobi, ya pastinya ada sisa sampah. Nah, sampah ini harus segera dibuang. Bayangkan kalau sampah di dalam usus besar kita menumpuk. Sedikit demi sedikit, ya akan menjadi masalah kesehatan. Next. Nah, ini dia. Terus. Oke. Penyakit-penyakit degeneratif muncul. Terjadinya proses autointoksikasi gara-gara sampah di dalam usus ini banyak, sehingga racun yang ada dalam usus ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Itu disebut sebagai autointoksikasi. Setelah itu terjadi apa? Darah kita keracunan, terjadinya proses oksidasi, radikal bebas menumpuk, ya akhirnya terkena penyakit degenerasi, kanker usus, radang, semua penyakit. Ya. Bahkan gara-gara usus kita yang kotor, daya tahan tubuh kita melemah. Ya. Jadi jika mau sehat, pastikan usus kita pun sehat. Ya, ini masih bicara masalah usus nih. Ini panjang ceritanya. Ini saya mau tanya sama teman-teman semua, berapa sih panjang usus kita? Ya, Mas. Ini ada asisten saya nih, ada editing saya, Mas Robi. Berapa panjang ususnya? Tahu nggak? Pernah ngukur nggak panjang ususnya? Mas Ajis? 7 kali dari tinggi badan. Nah, 6 kali dari tinggi badan kita itu panjang usus kita. Bayangkan, ada usus halus bagi 3, ya ada usus besar. Ya, tempat sampah adalah usus besar. Ya, jadi, nah ini juga masalah apa? Penuaan 40 tahun tapi kelihatan kayak umur 60 tahun gitu. Kira-kira saya usia berapa nih?
Ya kayak Bu Mugi ini kan, iya kan? Ya apa? Tahu saya udah senior ya Bu Mugi ya, tapi wah terlihat sangat awet muda sekali. Ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang sembelit, ya itu merupakan awal dari masalah kesehatan. Ya, Pak. Dampaknya apa? Ya jadi jerawat, kulit kusam, ya terlihat lebih tua dan sebagainya. Ya, toksin akan menumpuk di dalam lambung, bla 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 bla. Nanti bisa dipelajari ya. Oke, tubuh semakin lemah dan seterusnya. Nah, akhirnya terjadi kena kanker usus. Bukan hanya sekedar kanker masalah di usus, tapi ini juga akan berkaitan dengan masalah penyakit degeneratif. Ya, hari ini penderita kanker usus di Indonesia semakin bertambah. Di dunia ya maaf, di dunia semakin bertambah. Ya kenapa? Karena kembali lagi masalah makanan. Ya, oke. Nah, apa sih kelebihan dari Koloklin gitu dibandingkan dengan produk-produk lain ya? Tentunya banyak yang tanya sama saya, "Dok, kok obat-obat di tempat dokter kok mahal-mahal sih?" Gitu kan, ada pasien yang mengatakan begitu. Apa jawabnya? Kalau misalnya teman-teman itu ditanyakan, "Kenapa produk Greenwood mahal?" Sebetulnya mahal atau murah itu relatif ya. Sebagai salah satu contoh begini, sama-sama kita ditawarkan 2 botol obat. Yang satu isinya 100 kapsul, ini juga isi 100 kapsul. Yang ini isinya Sambiloto, ini juga isinya Sambiloto. Ya kan? Tetapi yang ini harganya 30.000 satu kapsul, yang ini harganya 1,5 juta. Milih yang mana? Pasti teman-teman langsung nunjuk yang 30.000, murah dong. Tapi ternyata yang murah yang 1,5 juta. Kenapa bisa begitu? Karena teknologi di balik pembuatannya. Yang 30.000 daun Sambiloto 1 kilo dijemur kering ya, lalu dimasukin ke blender, dijadikan bubuk, masukin kapsul. Seolah-olah modern. Hati-hati teman-teman semua. Ya, di luar sana banyak herbal yang memang betul-betul tradisional tapi seolah-olah modern. Ya, tidak ada penelitian, tidak ada riset di situ, ya semuanya tradisional. Tapi yang ini, Sambiloto yang ini, ya diteliti di dalam laboratorium, bahkan ada beberapa produk herbal di dunia yang sudah masuk ke sudah ada jurnal kedokterannya, bahkan sudah ada uji klinis, ya dengan teknologi yang canggih. Dari 100 kapsul hanya diambil zat aktifnya dari 1 kilo menjadi 1 kapsul. Bisa dibayangkan, di sini efektivitasnya lebih tinggi, ya dosisnya lebih tepat, otomatis pengobatannya pun lebih terarah dan lebih cepat dibandingkan dengan yang ini. Pada akhirnya apa? Yang 30.000 bisa jauh lebih mahal, lebih lama, bahkan nggak sembuh-sembuh. Sementara yang ini, ya walaupun harganya 1,5 juta, tetapi penyembuhannya lebih cepat. Jadi itu ilustrasinya. Ya, jadi Greenwood saya pelajari terus, walaupun mungkin 2 tahun ini saya tidak tidak muncul di Greenwood ke teman-teman semua, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa kenalan dengan teman-teman semua di seluruh Indonesia. Senang sekali, ini penghargaan buat saya bisa berkenalan dengan orang-orang hebat seperti Bu Mugi ya. Mungkin kemarin cerita ada Pak Putu dari Mataram dan teman-teman semua ini luar biasa semua. Tadi saya lihat di video di awal ini udah banyak yang jalan-jalan ke Cina gitu kan. Wah, selamat ya teman-teman yang sudah dapat penghasilan bahkan dapat reward dari Greenwood ya. Nah, isinya apa? Daun teratai. Ya, intinya sebetulnya bahwa produk Koloklin ini berfungsi untuk menyehatkan dan mengoptimalkan kerja dari usus. Ya, di mana sembelit itu terjadi, itu disebabkan karena menurunnya gerakan peristaltik usus, terutama bagi mereka yang sudah di atas usia 60 tahun. Makanya banyak kasus geriatri, ya, itu susah buang air besar karena memang sistem sarafnya sudah nggak bagus. Gerakan peristaltik ususnya udah melemah. Makanya butuh satu makanan yang mengandung serat tinggi. Nah, daun teratai ini, ya, di sini ada aloe vera juga seratnya tinggi. Daun teratai ini mengandung romerin, ya, yang juga untuk memperkuat kerja dari usus. Jadi dia akan meningkatkan gerakan peristaltik usus. Jadi daya tekannya ini, daya dorong terhadap tinja ini semakin kuat. Ya, sehingga toksin-toksin dan kotoran akan segera keluar. Ya, aloe vera juga mengandung aloe polisakarida aloin ya, yang mampu melembabkan usus ya. Jadi kalau usus kita ini kering, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, tinja atau feses itu mengeras. Ya, apalagi kalau kebanyakan makan gorengan, protein terlalu tinggi, kurang serat, ini kan menjadi keras. Nah, ini aloe vera ini ya memberikan melembabkan ya dan juga melunakkan ya isi feses itu menjadi lebih lunak. Dan juga aloe vera sebagai anti radang loh. Ya, jadi sebagai antibiotik alami dan juga anti inflamasi. Oke, kandungan lainnya apa nih? Ya, Polygonum ya. Jujur saya belum begitu mempelajari mengenai Polygonum ya, nanti insya Allah akan saya pelajari lebih lanjut, tapi intinya juga berkhasiat menjadi untuk melembabkan. Lalu kasia, di sini ada daun kasia yang mengandung optusin dan emodin ya, yang dengan khasiat melunakkan juga ya, juga sebagai anti radang dan bakteri. Ya, dan intinya saya sudah cukup lama pakai produk Greenwood, dalam hal ini adalah Koloklin ya, hampir semua kasus ya untuk tahapan detox saya berikan Koloklin. Nah, ya jadi kesimpulannya khasiat dari herbal ini Koloklin ya meningkatkan kontraksi usus
Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, pada kasus-kasus sembelit, terutama mereka yang usianya sudah di atas 50 tahun atau bahkan yang sudah di atas 60 tahun, itu pastinya sudah terjadi gerakan peristaltik usus. Di saat gerakan peristaltik usus itu melemah, disitulah terjadi endapan kotoran atau kita sebut sebagai plak usus. Nah, ada satu penelitian, jadi saya ingat, ada satu penelitian di Amerika, saya lupa di mana gitu, ternyata ada orang yang kena penyakit degeneratif, obesitas kebetulan, setelah dibedah di otopsi, ya, ternyata kotoran yang ada di usus itu 30% dari berat badannya. Jadi kalau berat badannya 100 kilo, bisa dibayangkan 30 kilo itu kotoran. Nah, ini bisa dibayangkan. Jadi artinya kalau rumah kita penuh dengan sampah, ya penyakit akan muncul. Nah, inilah ini yang terjadi di saat usus kita penuh dengan kotoran, penuh dengan plak sampah, ya tinggi dalam hal ini ya tentunya ya penyakit-penyakit degeneratif akan muncul, menurunnya imunitas dan seterusnya, ya. Oke, jadi mempercepat pengeluaran toksin, melembabkan usus dan mempermudah BAB. Kandungan vitamin dan protein nabati dapat memenuhi nutrisi juga ya yang dibutuhkan tubuh untuk menambah tenaga, antibakteri dan meredakan peradangan usus, memperbaiki selaput usus yang rusak, menstabilkan probiotik usus dan nutrisi. Jadi salah satu kelebihan dari Koloklin ini juga dapat memberikan probiotik. Probiotik itu maksudnya apa? Probiotik itu adalah bakteri ya, jadi bakteri baik, itu penting sekali. Ya, bakteri dalam usus ini kita harus menyeimbangkan flora usus, namanya adalah probiotik ya. Dengan probiotik itu tadi, bakteri ya, bakteri baik. Oke, ya, dosisnya berapa? Nah, ini kalau ditanya dosis, sebetulnya dosis ini tergantung dari berat badan. Ya, berat badan orang dewasa ya antara 60 sampai 70 kilo, dosisnya 2 kali 2 kapsul. Tetapi kalau berat badannya sudah obes ya, terutama obes grade 2, ya biasanya saya tambahkan menjadi 3 kali 2 kapsul. Kembali lagi tergantung dari berat badan dan memang berat ringannya masalah yang ada di dalam usus itu sendiri. Bagaimana tahunya masalah berat atau ringannya? Ya saya kebetulan punya alat